Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Ibu Sri Rezeki SSI MSc selaku dosen pembimbing pertama dan Ibu Rinjani Ratih Rakasiwi STMT selaku dosen pembimbing kedua. Dan terima kasih juga kepada dosen penguji yaitu Ibu Vinadia Ipertianti SSI NN selaku dosen penguji pertama dan Ibu Eva Pramuni Oktaviani STMN selaku dosen penguji kedua. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Miriawati dengan NIM D11211711002 dari jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura yang akan menyampaikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Variasi Konsentrasi Efektif Mikroorganisme 4 pada pengolahan limbah cair industri tahu dalam produksi biogas menggunakan reaktor batch. Adapun latar belakang penelitian saya berdasarkan sumber Badan Energi Dunia mengatakan hingga tahun 2030 permintaan energi dunia meningkat sebesar 45% atau rata-rata mengalami peningkatan sebesar 1,6% per tahun. Hal tersebut akan mengalami peningkatan khususnya energi yang lambat laun secara signifikan mengalami peningkatan permintaan khususnya energi gas, sehingga mengakibatkan adanya krisis energi. Nah, solusi yang ditawarkan adanya renewable energy. Renewable energy adalah energi yang terbarukan. Khususnya Kalimantan Barat, daerah Siantan, itu terdapat potensi energi dari limbah cair industri tahu yang dikombinasikan dengan efektif mikroorganisme 4 dan medianya ijuk sebagai potensi untuk memproduksi biogas, sehingga diharapkan nantinya akan menghasilkan biogas yang optimal. Selanjutnya rumusan masalah. Nah, rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu bagaimana pengaruh variasi konsentrasi starter dari efektif mikroorganisme 4 pada hasil produksi biogas dari limbah cair industri tahu dengan menggunakan reaktor batch. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh konsentrasi efektif mikroorganisme 4 yang optimal sebagai starter pada pengolahan limbah cair industri tahu untuk menghasilkan biogas yang tepat guna. Dan manfaat penelitian kali ini semoga diharapkan memberikan manfaat berupa tindakan untuk mengolah limbah cair industri tahu dan hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku energi baru terbarukan yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomis sehingga dapat menghasilkan biogas. Selanjutnya dasar teori. Nah, dasar teori pada penelitian kali ini yaitu adanya pengertian dari biogas sendiri. Seperti yang kita ketahui, biogas merupakan sumber energi terbarukan berupa gas yang mudah terbakar yang diperoleh dari proses fermentasi atau pembusukan bahan-bahan organik oleh bakteri-bakteri anaerob. Adapun komposisi biogas bisa dilihat sendiri pada tabel, terdiri dari beberapa komponen seperti metana, karbon dioksida, oksigen, nitrogen, hidrogen, dan hidrogen sulfida dengan berdasarkan komposisinya masing-masing. Selanjutnya ada limbah cair tahu. Limbah cair tahu sendiri pada penelitian ini dimanfaatkan sebagai substrat. Nah, limbah cair tahu itu merupakan satu di antara bahan organik yang mengandung senyawa organik seperti protein, karbohidrat, dan lemak, sehingga berpotensi sebagai sumber biogas. Adapun baku mutu air limbah tahu ini sendiri terdiri dari BOD, COD, TSS, dan pH dan kualitas airnya. Itu berdasarkan kadar dan bebannya masing-masing bisa dilihat pada tabel. Nah, sumber ini berasal dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. Selanjutnya ada efektif mikroorganisme 4 atau yang disebut dengan E4. Nah, pada penelitian kali ini dimanfaatkan sebagai starter. Apa sih E4 itu sendiri? EM4 merupakan mikroorganisme atau bakteri pengurai yang membantu dalam pembusukan limbah organik sehingga dapat mempercepat proses fermentasi. Bisa dilihat terdapat gambar dari EM4 sendiri pada slide. Nah, selanjutnya ada media. Media yang digunakan pada penelitian kali ini berupa ijuk dari kelapa. Fungsi dari media ini sendiri digunakan untuk memfasilitasi bakteri dengan membentuk biofilm, khususnya bakteri yang akan melekat pada suatu permukaan dan diselimuti oleh pelekat karbohidrat
karbohidrat yang dikeluarkan si bakteri tersebut. Selanjutnya ada fase hidup mikroorganisme. Nah, bisa dilihat pada slide terdapat grafik jumlah terhadap waktu dari si bakteri tersebut. Pada titik A terjadi phase lag. Phase lag ini mengalami perkembangan bakteri, dan pada titik B terjadi fase eksponensial ketika bakteri mulai berkembang sehingga mengalami peningkatan pertumbuhan bakteri. Dan pada titik C atau disebut dengan fase stasioner, itu bakteri akan mengalami perkembangan yang tetap atau stabil. Dan terakhir pada titik D mengalami fase kematian. Pada proses penelitian kali ini memanfaatkan proses anaerobik atau bisa dikenal dengan minimnya akan kehadiran oksigen, sehingga diharapkan akan mampu menghasilkan biogas. Adapun faktor-faktor pembentuk dari biogas ini, yang pertama kondisi anaerob atau kedap udara, yang kedua bahan baku isian, ketiga rasio karbon dan nitrogen, keempat temperatur, kelima starter, dan yang terakhir adalah derajat keasaman. Selanjutnya ada tahap reaksi pembentukan metana. Yang pertama yaitu ada tahap hidrolisis. Nah, tahap hidrolisis ini sendiri terdiri dari dua persamaan. Yang pertama lipid yang akan menghasilkan asam lemak atau gliserol. Yang kedua polisakarida akan menghasilkan monosakarida, dan yang terakhir ada protein akan menghasilkan asam amino. Nah, pada proses yang selanjutnya itu dari hasil persamaan tersebut akan menghasilkan beberapa persamaan lain di mana bakteri pengurai asam menguraikan senyawa glukosa sesuai dengan reaksi yang ada, sehingga nantinya akan menghasilkan asam asetat, asam butirat, dan asam propinol. Ada tahap reaksi asidogenesis. Tahap asidogenesis ini memanfaatkan produk dari hidrolisis yang dikonversikan oleh bakteri asidogenik menjadi substrat metanogen. Pada tahap hidrolisis yang sebelumnya menghasilkan glukosa. Nah, glukosa ini dikonversikan oleh bakteri asidogenik menjadi etanol dan karbon dioksida. Nah, tahap selanjutnya ada asetogenesis. Tahap asetogenesis ini melanjutkan produk dari asidogenesis yang tidak dapat diubah secara langsung menjadi metana oleh bakteri metanogen, sehingga akan diubah menjadi substrat metanogen. Dari tahap asetogenesis ini, mikroba Homo acetogenik juga secara konstan mengurangi eksergonik hidrogen dan karbon dioksida, sehingga akan menjadi asam asetat. Selanjutnya, tahap terakhir reaksi pembentukan metana terdapat pada tahap metagenesis. Tahap ini sekaligus yang paling menentukan, yaitu dilakukannya penguraian dan sintesis produk tahap sebelumnya dari hidrolisis, asidogenesis, asetogenesis, sehingga menuju metanogenesis untuk menghasilkan gas metana yang pada hasil akhirnya diharapkan akan menghasilkan gas metana dan beberapa senyawa lainnya. Nah, adapun hipotesis pada penelitian kali ini yaitu berdasarkan tinjauan pustaka dan kajian teori yang telah dipaparkan, maka pada penelitian ini diduga semakin tinggi konsentrasi starter, maka semakin optimal biogas yang dihasilkan. Dikarenakan semakin banyak mikroorganisme yang melakukan proses degradasi limbah cair industri tahu secara efektif. Selanjutnya terdapat tinjauan pustaka penelitian yang mengambil 3 sumber terdahulu. Yang pertama ada I Gusti Made Sanjaya pada tahun 2012 dengan bahan baku sampah organik pasar, dan E4 dengan metode memvariasikan konsentrasi starter 4 dari 2,5% hingga 10% dalam waktu biodigester 20 hari, sehingga diperoleh hasil biogas sebanyak 328,17 mili dan kondisi optimum gas metana sebanyak 61,97% dan gas karbon dioksida sebanyak 36,04%. Selanjutnya ada Ridwan pada tahun 2012 dengan bahan baku limbah cair tahu. Berdasarkan metodenya yaitu mengkonversikan bahan organik menjadi gas metana dalam limbah cair tahu,
sehingga diperoleh hasil konversi mencapai 50% gas metana. Hal tersebut sangat berpotensi sebagai sumber biogas. Dan yang terakhir ada Muhammad Rusdi Hidayat dan kawan-kawan pada tahun 2012 dengan bahan baku limbah cair industri tahu dan E4 dengan metode menambahkan E4 dengan konsentrasi 0,25%, 0,5%, 0,75%, dan 1% dalam 20 liter limbah cair tahu ke dalam digester, sehingga diperoleh hasil sebesar 0,75% untuk gas metananya dan diperlukan waktu pembakaran selama 14 menit 56 detik. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Adapun lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian kali ini, yang pertama berada di Laboratorium Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, yang kedua di Laboratorium Kimia Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura, dan yang terakhir di Laboratorium Balai Penelitian Lingkungan Pertanian Pati, Jawa Tengah sebagai lokasi untuk menguji gas metana. Adapun waktu yang diperlukan selama proses penelitian kurang lebih 2 bulan, dan alat yang diperlukan selama penelitian berlangsung, yang pertama untuk konstruksi reaktor batch terdiri dari galon 19 liter, gasometer, selang kecil, pipa 2 buah, dan batang pengaduk. Dan untuk menguji derajat keasaman dan temperatur bisa menggunakan pH meter dan termometer. Yang ketiga, untuk mengetahui nilai volatil solidnya bisa menggunakan aluminium, batang pengaduk, cawan porselen, desikator, kertas saring, oven, dan timbangan analitik. Yang keempat, untuk mengetahui nilai gas metananya sendiri bisa menggunakan gas kromatografi. Dan yang terakhir, berupa alat pendukung seperti gas ukur, heater, jerigen, lem tembak, mistar, roll kabel, suntikan stiren 10 mili, solder, dan phenoljet. Dan terakhir, ada bahan yang digunakan untuk penelitian kali ini. Yang pertama, tentunya limbah cair industri tahu sebagai substrat. Yang kedua, ada efektif mikroorganisme 4 sebagai starter. Yang ketiga, ijuk sebagai media. Yang keempat, NaCl. Yang kelima, H2O. Yang keenam, CaOH2 sebagai penetral jika suasana substrat dalam kondisi asam. Selanjutnya ada tahap metodologi penelitian. Nah, dari beberapa alat yang telah disebutkan pada slide sebelumnya, bentuk nyata dari rangkaian tersebut bisa dilihat pada slide ini, yaitu berupa rangkaian alat reaktor batch. Nomor 1 yaitu merupakan reaktor dari galon 19 liter. Untuk nomor 2-nya sendiri merupakan ruang kosong atau seperempat dari 19 liter, yaitu merupakan ruangan tekanan udara. Yang ketiga itu merupakan ruang untuk mengisi larutan limbah cair, tahu, dan E4. Yang keempat itu merupakan ruangan untuk media berupa ijuk dari kelapa sebagai fasilitas untuk bakteri. Yang kelima merupakan saluran keluaran untuk mengukur volatil solidnya nanti. Yang keenam merupakan valve. Yang ketujuh merupakan aliran gas. Yang kedelapan merupakan serangkaian alat gasometer yang terbuat dari larutan garam, yaitu dengan konsentrasi 75% dan pH 2. Untuk nomor 9 itu merupakan valve dan 10 itu merupakan aliran keluaran gas. Selanjutnya terdapat prosedur kerja penelitian. Yang pertama ada pembuatan reaktor batch, yang kedua ada pengujian kebocoran. Nah, pengujian kebocoran ini dilakukan pada masing-masing reaktor yang terdiri dari 3 macam reaktor dengan variasi konsentrasi starter yang berbeda. Apabila terjadi kebocoran, maka dapat dilakukan perbaikan pada reaktor. Jika tidak memungkinkan, maka diganti dengan reaktor yang baru. Selanjutnya, baru bisa dilakukan pembuatan biogas. Nah, tahap pembuatan biogas ini sendiri terdiri dari menetralkan pH limbah air tahu terlebih dahulu. Yang kedua, ada pengecekan temperatur. Yang ketiga, ada persiapan E4 sebagai starter. Yang keempat, ada persiapan media berupa ijuk kelapa. Yang kelima ada pengisian umpan. Nah, pengisian umpan ini terdiri dari ijuk kelapa, M4, dan limbah air tahu pada masing-masing reaktor dengan konsentrasi yang berbeda. Reaktor pertama dengan konsentrasi 5%, reaktor kedua dengan konsentrasi 7,5%, dan reaktor terakhir dengan konsentrasi 10%. Setelah pengisian dilakukan, maka dapat didiamkan selama 20 hari guna melakukan proses fermentasi. Kemudian dapat dilakukan pengujian pada masing-masing reaktor.
Nah, adapun tahap pengujian tersebut dapat dilakukan pengukuran berbagai macam variabel. Yang pertama yaitu pengukuran pH. Pengukuran pH ini dilakukan pada hari genap selama 20 hari berlangsung. Yang kedua ada pengukuran temperatur yang dilakukan setiap hari. Yang ketiga ada pengukuran volume biogas yang dapat dilihat dari alat gasometer. Yang keempat ada pengukuran konsentrasi gas metana dengan alat bantuan berupa gas kromatografi. Yang kelima ada pengukuran padatan total dilaksanakan dengan uji lab. Yang terakhir ada pengujian pada volatil solid guna mengetahui nilai yang terkandung di dalam biogas tersebut sebelum dilakukan uji yang lebih lanjut lagi. Berdasarkan beberapa tahap prosedur kerja yang dilakukan, maka akan diperoleh data yang dihasilkan, sehingga dapat dilakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan data primer itu sendiri dapat diperoleh dari parameter yang digunakan, meliputi parameter pH, suhu, konsentrasi gas metana, volume metana, dan volatil solid yang diukur secara langsung dengan alat bantu sesuai dengan parameter yang akan diukur. Sedangkan untuk data sekundernya sendiri, yaitu bersumber dari referensi atau jurnal ilmiah serta berdasarkan standar uji biogas. Selanjutnya, ada diagram alir penelitian. Yang pertama, tentunya melakukan studi literatur terlebih dahulu. Yang kedua, ada persiapan alat dan bahan. Yang ketiga, perakitan reaktor batch. Bisa dilihat pada rangkaian alat sebelumnya. Selanjutnya, dilakukan persiapan starter E4 dan media berupa icuk dan persiapan substrat limbah cair industri tahu yang sebelumnya terlebih dahulu diukur derajat keasaman. Apabila terlalu asam, maka perlu dinetralkan dengan bahan berupa CaOH2. Jika pH mengikuti standar yang telah diharapkan, tidak perlu dilakukan penambahan CaOH2. Selanjutnya, bisa dilakukan pembuatan biogas dengan variasi konsentrasi starter sebesar 5%, 7,5%, dan 10% LM4 dalam 19 liter volume kerja atau 19 liter galon. Selanjutnya dilakukan pengujian sampel. Nah, pengujian sampel ini berupa volatil solid, derajat keasaman, volume biogas, dan jumlah konsentrasi gas metananya sendiri. Selanjutnya baru bisa dilakukan analisis dan diperoleh data yang diharapkan sehingga dapat diketahui titik optimal konsentrasi starter yang dapat memenuhi produksi biogas yang tepat guna. Selanjutnya ada jadwal penelitian. Nah, jadwal penelitian ini sendiri bisa dilihat pada slide berikut ini. Terdiri dari 8 item, yang mana pada masing-masing item ini merupakan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya dari awal proses penyusunan proposal hingga seminar hasil dan membutuhkan waktu yang berbeda. Kedelapan item ini terdiri dari penyusunan proposal, seminar proposal, survei awal dan penentuan lokasi penelitian, perakitan reaktor batch, pengambilan sampel, pelaksanaan penelitian, pengolahan data, analisis, dan penyusunan laporan akhir, hingga seminar hasil. Berdasarkan penjelasan terkait proposal penelitian saya kali ini, masih banyak terdapat kekurangan, maka dari itu diharapkan kritik dan saran yang membangun guna keberlanjutan yang lebih baik ke depannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.